Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azlinda, NPM 20090090044. Saya dari kelas A5 pagi PGSD. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai materi sistem koordinat. Nah, di sini kita memiliki materi sistem koordinat matematika di kelas tinggi. Oke, pertama kita membahas mengenai bidang koordinat. Oke, di sini teman-teman bisa memperhatikan bahwasannya ada pengertian sistem koordinat. Nah, sistem koordinat adalah suatu sistem yang termasuk di dalamnya ada teori, konsep, deskripsi, visi, serta standar dan parameter. Nah, yang digunakan dalam mendefinisikan koordinat dari suatu atau beberapa titik dalam ruang. Oke, selanjutnya di sini ada konsep dasar koordinat. Bidang koordinat merupakan tempat diletakkannya titik-titik koordinat yang dinyatakan dalam pasangan bilangan X dan Y yang dibuat oleh dua buah garis, yaitu pertama ada sumbu X yang merupakan garis dari kiri ke kanan dengan bilangan positif ke arah kanan dan negatif ke arah kiri. Kemudian poin kedua, sumbu Y adalah garis dari bawah ke atas, di mana bilangan positif ke arah atas dan negatif ke arah bawah. Kemudian ada poin ketiga, yaitu perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y disebut pusat koordinat, atau titik asal koordinat. Selanjutnya ada bagian-bagian sistem koordinat. Nah, di sini teman-teman bisa memperhatikan bahwasannya bidang koordinat ini terbagi menjadi 4 bagian dengan kuadrat yang diurutkan dari kanan atas, kemudian melingkar melawan arah jarum jam. Kuadrat tersebut yaitu bisa diperhatikan seperti tabel yang tertera tersebut. Kuadrat 1 berada di bidang kanan atas dengan koordinat X dan Y bernilai positif. Bisa sama-sama teman perhatikan untuk kuadrat 1. Kemudian di situ ada kuadrat 2. Nah, di situ kuadrat 2 berada di bidang kiri atas dengan koordinat X negatif dan Y-nya itu positif. Nah, kemudian kita perhatikan lagi dengan sesama, di situ ada kuadrat 3. Nah, kuadrat 3 berada di bidang kiri bawah dengan koordinat X dan Y bernilai negatif. Kan bisa dilihat teman-teman bagaimana titiknya dan itu bilangan positif atau negatif gitu. Nah, kemudian poin yang keempat, kuadrat 4. Nah, di situ bisa diperhatikan kuadrat 4 berada di bidang kanan bawah dengan koordinat X positif dan Y negatif. Oke, kemudian di sini kita masuk di bagaimana
cara menggambarkan titik koordinat. Oke, di sini teman-teman bisa perhatikan bidang koordinat atau koordinat kartesius berikut. Nah, seperti yang pada gambar tersebut, nah, titik A, nah kita perhatikan mana dia titik A, tuh kan, A, X-nya 4 dan Y-nya 2. Nah, maka di situ kita tentukanlah yang bagian A-nya itu 4,2. 4 itu di bagian bilangan apa? 4 itu di bilangan bagian X, yaitu garis horizontal. Nah, jadi kita berani lah, titiknya itu kita hitung dari titik 0. Dari titik 0 itu kita hitung sampai ke positif 4 sumbu X. Maka kita hitung lah 1, 2, 3, 4. Nah, dari situ kita hitung, kemudian kita naik ke atas nih. Naik ke atas yaitu positif 2, yaitu kalau ke atas itu tandanya itu dia tanda vertikal, sumbu Y. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga menentukan bagian yang titik B. Nah, jika teman-teman perhatikan, titik B itu kan 4, negatif 4,2. Nah, 4-nya itu negatif berarti ke kiri. Ke kiri itu yaitu sumbu X horizontal. Nah, jadi kita mula pertama yang harus kita lakukan yaitu berjalan dari mulai titik 0. Itu kita hitung sampai ke angka negatif 4. Kemudian menentukan 2 itu kita harus naik 2 tangga ke bilangan positif Y. Y itu apa? Y itu vertikal. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya pun menentukan titik yang C dan D itu seperti itu. Kita terlebih dahulu kita melihat X-nya itu positif atau negatif. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya hubungkan titik-titik koordinat tersebut sehingga akan membentuk sebuah bangun datar seperti di bawah. Nah, teman-teman bisa perhatikan di bawah itu. Tadi kan kita hanya menentukan pertemuan antara dua titik kan. Yang pertemuan antara dua titik sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X-nya itu horizontal dan sumbu Y-nya itu vertikal. Nah, hanya tadi menentukan titiknya. Sekarang dari titik tersebut kita tariklah menjadi sebuah bangun datar. Nah, seperti tadi yang bagian A sama dengan positif 4, positif 2. Nah, dari titik yang materi sebelumnya kita tariklah menjadi bangun datar seperti gambar di atas tersebut. Seperti itu. Selanjutnya gitu juga titik B, titik C dan titik D kita tarik. Dari pertemuan antara dua titik tersebut kita tarik menjadi suatu bangun datar. Oke, nah sekian dan terima kasih. Itulah tadi materi mengenai sistem koordinat. Nah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.